Oke, selamat sore teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas soal yang sudah kita berikan di Telegram. Tadi pagi kita sudah rapi sekali gitu ya, belajar bagaimana teman-teman bisa menjawab soal-soal di written expression. Pun ya, sudah kita berikan juga ke teman-teman bahwasanya memang ada beberapa tipe-tipe soal ya yang memang sangat sering sekali keluar gitu ya. Dan saya pikir nggak ada soal yang susah di nomor 16 sampai 40 ya. Pun ada kesalahan dari teman-teman, saya pikir itu bukan karena teman-teman nggak tahu, tapi lebih kepada karena khilaf saja gitu ya, sehingga ya jadinya salah gitu ya. Khilaf itu bisa jadi teman-teman terburu-buru atau mungkin juga eh, agak panik gitu ya. Kadang kan ada di apa ya situasi di saat-saat memang teman-teman lagi kurang mood ya. Nah, tapi nggak ada masalah ya. Saya pikir sekali lagi soal-soal yang di 16 sampai 40 itu memang lebih mudah, relatif lebih mudah daripada nomor 1 sampai 15 ya. Kalau ini kita buktikan saja ya. Ini sudah saya lengkapi juga teman-teman dengan prosentase siswa menjawab dengan benar gitu ya. Karena kita biar tahu gitu loh. Oh ternyata kalaupun teman-teman benar, oh ternyata teman saya benar itu sekian gitu ya. Ya anggap aja orang yang ikut apa tes kita sekitar 10.000. 44% kan berarti sudah 4.400. Ya itu sudah satu hal yang menurut saya sudah luar biasa gitu ya. Makanya di angka di atas 40% saya anggap itu soal mudah ya. Angka di bawah 40% di range-nya itu 31 sampai 39 itu oke lah kita bilang itu agak susah sedikit ya. Sedangkan range angka di bawah 30% berarti kita anggap itu adalah soal yang sangat susah ya. Itu kalau mau kita ambil dari data yang ada ya, data yang keluar setelah teman-teman tadi menjawab soal. Nah, itulah bagusnya Telegram saya bilang kenapa kok saya agak tidak ya kalau WA kan kita nggak bisa kasih soal seperti ini gitu ya. Makanya kenapa Telegram itu menurut saya bagus sekali gitu ya. Nah, teman-teman ya kita langsung saja di sesi kali ini kita jawab nomor 16 ya. Nah, teman-teman ada sekitar 44% yang menjawab di nomor 16 ini lumayan banyak juga ya. Nah, nomor 16 ya teman-teman tahu sih sebenarnya jawabannya apa ya, cuman memang kadang kan semua perlu dijelaskan ya. Kita selalu bilang teman-teman ikut tes, teman-teman menjawab soal tanpa ada pembahasan itu sama aja bohong ya. Yang memang paket lengkapnya seharusnya teman-teman itu ikut tes, teman-teman diberikan soal, habis itu teman-teman diberikan penjelasan. Pun benar pun teman-teman juga tetap butuh penjelasan ya di situ itu. Nah, sangat jelas sekali teman-teman ini pelajaran kita tadi pagi di mana ini adalah pola word form saja ya. Ini adalah pola because versus because of. Nah, pola because versus because of ini gampang sekali karena because-nya itu adalah conjunction di mana dia akan selalu ketemu subject verb. Ya. Because of itu adalah pola preposisi yang selalu dia ketemu noun. Ya, saya singkat N saja biar nggak terlalu panjang. Nah, pola ini ya, ini sangat sering sekali keluar. Ini kan gampang sebenarnya. Ya, ini juga pelajaran TOEFL basic bukan apa ya? Bukan pelajaran TOEFL kelas tinggi yang mengharuskan teman-teman tahu secara detail dan lain. Enggak, ini kan cuma pelajaran basic saja. Di mana ini pola conjunction sama preposisi atau kalau teman-teman belajar di basic TOEFL itu namanya apa itu namanya jenis-jenis kata itu lupa saya ya. Nah, tapi pola-polanya di situ itu ya. Nah, karena ini ada it consist ya, kalau mau kita lingkari ya, it itu adalah subjeknya ya, sedangkan consist ya jelas dia verbnya. Nah, pola yang diikuti subjek verb itu kan bukan because of, tetapi because. Maka dari sini kita sudah bisa membenarkan lah ya. Dari because of
Ya, mau tidak mau kita harus rubah menjadi because. Nah, maka jawabannya jelas ini adalah alfa. Semudah ini saja, teman-teman nggak perlu susah-susah untuk mencari jawaban gitu ya kan. Nengok di nomor 16 ketemu alfa aja seharusnya teman-teman sudah tahu. Ya, itu di nomor 16. Nah, di 17 ya, ini cuman 39 ya. Saya bilang tadi 39 ini persentase yang menurut saya sangat sedikit sekali gitu ya. Padahal ini nggak susah ya. Ingat-ingat tadi ini adalah pola paralel. Ya, semua pola paralel itu memang mencurigakan. Hampir semua pola paralel itu salah. Nah, jadinya ya kita cek dulu color. Ya, color itu apa? Color itu noun. Smell. Ya, smell itu juga noun. Nah, berarti color benar dong. Nah, tapi tasted ya itu adalah verb 3. Nah, inilah yang bermasalah. Ya. We breathe, nggak ada masalah. Has no tasted, smell or color. Ya. Nah, ini sebenarnya gampang. Ya kan? Kita tinggal saja tasted-nya kita ganti jadi taste saja. Nah, ini sudah menjadi noun. Maka jawabannya jelas Charlie. Ya, semudah itu untuk menjawab TOEFL. Ya, lagi-lagi ini kan bukan tidak memerlukan skill yang tinggi-tinggi amat ya. Teman-teman tinggal belajar dengan tepat belajarnya ya kan. Saya pikir ini bukan hal yang susah. Nah, ya next-nya. Ya. Ini ada in 1977. Ya, ada Kathleen Farrell was hired by the New York Metropolitan Opera where her became star soprano. Oke, ini nggak ada masalah, dia ketemu 1977. Was hired jelas benar dong, mau ketemu dia ketemu by. Ya, sudah jelas benar, terus ada where. Nah, ya. Ingat-ingat, where itu adalah sebuah conjunction. Dia harus ketemu subjek. Nah, maka her yang dia adalah objek pronoun, mau tidak mau kita harus mengganti menjadi she. Nah, baru dia ini menjadi subjek pronoun. Maka jawabannya ini jelas Charlie. Ya. Ini lagi-lagi gampang sekali ya, enggak ada yang susah di nomor 18. Toh teman-teman juga 40% ya lumayan lah. Ya, lumayan untuk teman-teman tahu bahwasanya ini memang jawabannya Charlie. Ya. Lagian Alfa Bravo Delta nggak ada yang masalah. Ya, segampang itu untuk nomor 18. Jadi ini masuk ke pronoun. Kalau tadi yang atas tadi kan di parallelism. Ya, kalau ini masuk pronoun. Next-nya 19 ini hampir benar semuanya ya, teman-teman ada di persentase 47%, hampir separuh ya. Dari teman-teman tahu bahwasanya jawabannya memang delta, jelas ya. Nah, ada to ya. Maka dia biasanya akan ketemu infinitif. Nah, ya. Ini tinggal ganti menjadi verb asli saja. Ya, maka jawabannya adalah delta. Nggak perlu saya bahas detail ini ya, nomor 19 saya pikir teman-teman cukup tahu. Ya. Next-nya 20 di 41% lumayan lah. Ya. Nah, ingat-ingat ini tadi hampir sama dengan soal kita tadi pagi ya. The locate. Ya. Ingat-ingat semua the ya atau bahasa kerennya sih artikel ya. Nah, pastikan bertemu dengan noun. Nah, locate itu adalah verb. Mau tidak mau teman-teman hanya mengganti. Ini adalah word form. Tadi yang saya berikan tadi sekitar 15% ya. Nah, 15% dari soal-soal itu adalah tentang word form. Maka locate ya, itu tinggal teman-teman ganti saja menjadi location. Nah, ya jawabannya alpha.
Ya, cukup banyak yang benar ya, sekitar 41%. Ya, meskipun kita harus mengaku ya 39%-nya itu bukan 39%, nah 59% teman-teman itu kurang tepat. Ya, tapi nggak apa-apa, mumpung ini masih awal. Ya, di situ itu. Nomor 21 sekarang. Ya, lagi-lagi saya selalu bilang pola paralel itu memang mencurigakan. Ya, selalu mencurigakan pola-pola paralel. Maka lihat dulu pola paralelnya. Ya, di sini ada inovatif, jelas adjektif dong. Ya, terus valuable, inovatif kok salah ya? Oh, ada spasi, sorry. Ya, ada valuable, ya, ini juga adjektif. Nah, sayangnya uniquely ya itu adalah adverb. Nah, inilah yang mau tidak mau harus kita ganti menjadi adjektif. Adjektifnya adalah unique. Nah, ya. Unique ini dia menjadi sebuah adjektif ya, gampang sekali. Creative by nggak ada masalah. Ya. Jadi ini aslinya ada pola reducing ya. Nah, kalau mau kita jujur di sini ada which are ya, which are created by the legendary architect Frank Lloyd Wright are still ya. Cuman karena dia which are maka dia bisa di reducing ya. Ini dari segi materi ya, itu masuk dalam pola adjective clause. Ya. Pola-polanya seperti itu. Kalau yang Bravo sama That kan jelas benar ya, nggak ada masalah. Kita cek yang dua-dua. Ya, dua-dua ini teman-teman hanya benar di 36%. Ya, ini hanya sepertiga saja dari teman-teman semuanya yang menjawab benar dari pola-pola ini. 2/3-nya mana? Masih belajar. Nah, ya. Geologists find it useful to identification fossils in a rock sample. Ya, nggak ada permasalahan di find it useful itu pola-polanya, ya. Terus rock sample juga nggak ada masalah, ya. Tinggal Bravo sama Delta. To identification atau karakteristik. Nah, ya, teman-teman benar sekali ya, 36% lumayan banyak juga ya. Di mana useful memang dia ketemunya to, tapi dia ketemunya verb 1, teman-teman. Ya, ini sama kayak tadi di atas tadi. Ya. Cages tadi ya. Cuman cagesnya dia itu verb 1 yang ketambahan SES, sedangkan identification ya ini noun. Yang mau tidak mau teman-teman harus rubah jadi verb 1. Verbnya adalah identify. Nah, pola identify-nya ini ya yang memang seharusnya ada di poin Bravo. Ya. Karakteristik nggak ada masalah. Ya, di situ itu. Bonus lagi-lagi teman-teman ya, belum ada yang susah di sampai nomor 22 ya. Terus ada nomor 23 ya. 23 adalah many puts yang enhance their work by creating a contest among. Nah, ini 23% teman-teman. Nggak ada 1/4 yang benar. Ya. Their work di sini ini bukan kerja ya, tapi kalau work dalam pola-pola ini tuh bisa dikatakan karya ya. Jadi bukan, ya memang sih pekerjaan, cuman lebih tepatnya secara collocation-nya itu adalah karya. By creating, by-nya preposisi, creating-nya noun, nggak ada masalah. Nah, yang bermasalah di sini memang si among, ya among itu kan sama tuh dengan between, ya. Cuman bedanya kalau between itu dia di antara dua, kalau among dia di antara banyak. Nah, karena belakangnya di sini sudah ada n. Nah, jadi yang bikin dia menjadi sebuah ini ada n-nya ini. Nah, maka kalau sudah n kan udah jelas ya siapa pasangan dari n. Ya, pasangannya adalah
between. Maka among kita ganti jadi between. Nah, ya, ini sudah pasangan ya. Ada between and, ada lagi both juga ketemu and. Ya. Nah, seperti ini ya. Terus not only but also dan lain-lain ya. Itu bisa teman-teman hafalkan juga. Ya, itu untuk 23. 24 ini 33% pas di sepertiga teman-teman menjawab dengan benar ya. Most countries. Nah, ya, ingat-ingat semua most kan memang ketemu non plural. Ya, maka memang dia butuhnya adalah S, nggak ada masalah, few extent. Nah, ingat-ingat few, many itu selalu ketemu non countable. Nah, namanya countable. Countable itu adalah yang bisa dihitung. Mau tidak mau, semua yang bisa dihitung itu pasti ketemunya S. Ya kan? Nah, ya. Sedangkan extend. Nah, extend ini non yang countable. Yang uncountable atau non count. Ini memang ada dua bahasa. Ya. Atau non count. Nah, ya, nggak bisa dong ketemu view. Ya. Karena nggak bisa ketemu view, maka view-nya yang harus kita ganti. Siapa yang bisa menjadi atau menggantikan view? Ya, si sum. Nah, ya, maka baru ini jawabannya adalah bravo. Ya, pola-polanya seperti itu. Next. Ya. Di 25 ya. 25 ini cukup banyak teman-teman yang menjawab dengan benar ya. Dari tadi jam 10 sampai sekarang itu sekitar 41%, teman-teman. Ya. Nah, ini sepertinya susah loh padahal, tapi teman-teman ternyata tahu ya. Yang jadi mungkin bisa jadi keyword itu adalah are used. Nah, ketika teman-teman sudah ada pola paralel di sini, ya, are used ini kan verb 3 ya. Nah, maka to sell, ya, mau tidak mau kita samakan doang dengan are verb 3. Jadinya are sold. Ya. Nah, itu pola-polanya. Jadi jawabannya di sini adalah bravo ya, teman-teman ya. Ada are sold. Iya, tetap ya 41% ya untuk jawaban teman-teman di nomor 25. Nah, ini dia nextnya di 26 ya. 26 ini ada 37%. Nah, 37% juga lumayan apa ya? Lumayan susah mungkin ya. Memang pola-pola ini lumayan susah juga untuk teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang mustahil di sini ya. Lagi-lagi karena ini ada N. Ya. N dari tadi bermasalah terus karena dia adalah pola paralel. Ya. When contented. Ada when ketemu verb 3. Nah, verb 3 ini kan dia bisa jadi adjective. Nah, maka seharusnya dia juga akan ketemu when ketemu verb 3 di sini. Nah, tetapi ternyata di belakang itu ada when ketemu noun, hunger. Nah, ya. Di sini yang mulai bermasalah, ya. Mau tidak mau si hunger ini, ya, kita harus ganti menjadi adjective juga. Adjektifnya adalah hungry. Ya, ini jawabannya adalah bravo. Ya. Itu di 26 ya. Terus kita lanjut di 27 ya, teman-teman. Di sini 42% lumayan banyak juga ya.
The evolution of species in a history of constant adaptation to new possibilities and a refine of. Ya, sama ya. Ini tentang buat form saja. Ya, terlalu mudah. Ya, semua artikel ya akan selalu bertemu dengan noun. Nah, yang kayak gini yang perlu teman-teman tulis. Ya, jadi pola-pola pola-pola seperti ini yang perlu teman-teman tulis, di mana refine yang dia memang verb 3, ya mau nggak mau kita ganti. Jadinya refinement. Nah, pola refinement-nya ini yang dia bisa menjadi noun. Ya, dia setara ya, di mana dia memang seharusnya jatuh setelah ya, a refinement. Ya, kalau refine dia verb 3. Dia nggak bisa jatuh di setelah ya. Maka jelas ya, ini jawabannya adalah delta. 28 lumayan susah juga ya. 24% ya. Hampir seperempat ya teman-teman jawab benar. 3/4-nya teman-teman mungkin masih bingung. Ini mana sih sebenarnya yang benar gitu ya kan? Nah, teman-teman di sini ada launch several programs, nggak ada masalah ya, to address particular problem that young people have. Ya, memang ini secara struktural ya, secara struktural tidak ada yang salah. Nah, secara struktural tidak ada yang salah. Lihat terus kita maknanya dari mana? Nah, kemarin kan kita ada dua tuh, ya. Kita bisa analitis, ya, pendekatan secara analitis. Yang kedua pendekatan secara intuitif. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan soal atau tidak menemukan hal yang salah di pola-pola analitis, maka kita harus ganti ya dengan pola-pola intuitif. Nah, ya. Dari sini ya kita akan melihat bahwasanya US Surgeon General ini ya itu melaunching beberapa program ya to address particular problem. Nah, ya. Maka memang secara intuitif harusnya problemnya yang awalnya dia singular ya, mau tidak mau bisa kita ganti jadi problems yang plural. Nah, pola-polanya seperti itu. Maka di sini kita bisa lihat ya, jawabannya adalah delta. Ya, lagi-lagi teman-teman switch saja dari yang memang pola analitis menjadi pola intuitif. Ya, nah, memang ada beberapa kali kita mengharuskan seperti itu. Kalau tetap nggak mampu, ya nggak apa-apa lah. Salah satu 28 tetap teman-teman dapat nilai 39, itu sekitar 650-an. Ya, nah, itu nggak ada masalah. Teman-teman salah satu, it's okay, nggak ada masalah. Ya, di situ. Oke, nextnya di 29. Nah, 29 ini 35% ya, oke lah, lebih lah ya, dia hampir sepertiga lebih. Ada those who ya, ini memang ada N ya, patut kita curigai, tapi ternyata N-nya dia sudah include di independent, kompeten, sama responsible ya, setara, jadi nggak ada masalah. Nah, di sini ternyata ada likely. Nah, ya, likely itu adalah adverb, sedangkan more, likely itu yang ly-ly itu ternyata adjektif. Ya. Likely, friendly itu memang beberapa akhiran ly yang tapi ternyata dia adalah adjektif. Sedangkan more-nya adalah adverb. Nah, secara hukum ya tidak akan pernah ada adjektif ketemu adverb dulu. Mau tidak mau adverb dulu yang harus dia ketemu adjektif. Maka jadinya adalah more likely. Ya. Nah, inilah maka dia jawabannya adalah delta. Ya. Likely-nya adjektif, more-nya adalah
adverb ya. Next-nya di 30 ya. 39% lumayan besar ternyata teman-teman ya. Nah, memang ada purpose ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, purpose itu memang sangat identik ya. Sangat identik dengan to infinitive. Ya, maka teman-teman di sini hampir banyak loh 39% itu ya for making teman-teman diganti menjadi to make. Ya, jawabannya adalah alpha. Ya. Next di 31 teman-teman. Ya. 31 ini teman-teman juga banyak juga ya. 32%. Nah, ya. Nah, memang seperti tidak ada yang salah di nomor 31. Ya. Seperti tidak ada yang salah. Cuman lagi-lagi ini adalah pola artikel E saja, ya. Di mana semua artikel ya harus bertemu dengan noun singular. Nah, sedangkan putri ini kan plural. Nah, mau tidak mau kita harus ganti si putri ini menjadi singular. Singularnya adalah putnya. Nah, ya, jawabannya adalah alpha. Itu untuk 31, teman-teman. Next-nya di 32 ya, ini juga sepertinya soal susah, teman-teman, cuma 29% yang benar ya. Unlike ya, nggak ada masalah dia di depan karena dia adalah preposisi. Semua preposisi ketemu noun, maka dia akan menjadi sebuah adverb atau kata keterangan. Nah, ingat-ingat pola which, ya, semua pola which atau adjective clause, ya, maka dia akan bertemu verb atau subject verb. Ingat-ingat itu. Ya, ini pola gampang sih, dalam artian dia nggak akan berubah. Sekali teman-teman belajar tentang adjective clause, ya selamanya teman-teman nanti akan ingat. Oh, ternyata which atau teman-temannya which, si who, si whom, si that, itu pasti kan ketemu verb atau subject verb. Nah, karena di sini memang belum ada verb ataupun subject verb, mau tidak mau kita harus merubah tendensi ya itu menjadi sebuah verb. Verbnya adalah tend to disintegrate after being. Ya, lagi-lagi itu hanya pola adjective clause ya. Teman-teman pelajari satu kali aja biasanya sudah hafal ya. Yang susah itu teman-teman belum belajar, akhirnya bingung gitu ya. Nah, padahal sekali teman-teman belajar, ya teman-teman sampai tua pun teman-teman ingat, oh ternyata cuma seperti itu pola-pola which atau adjective clause ya. Next nomor 33 ya, laki-laki ini 31% ya, lumayan lah ya. Margaret Mead achieve world famous. Nah, ya, Margaret Mead-nya dia adalah subjek ya. Terus achieved itu adalah verbnya, world famous itu adalah objeknya. Nah, karena objek maka harusnya adalah pola noun. Famous. Famous-nya ini adalah adjective. Mau tidak mau harus kita ganti menjadi noun. Noun-nya adalah fame. Ya, ini cuman lagi-lagi word form-nya saja. Ya, dua teratas yang tadi pagi kita bahas memang sangat sering keluar di pola-pola ini ya, di 16 sampai nomor 40 ya. Wah, ini 34 ini banyak banget nih yang benar teman-teman ya. Ada 47% ini luar biasa ya, teman-teman juga tahu ya. Tadi baru aja kita bahas di mana teman-teman ada tahun 1928. Ya, di mana 1928 berarti ini adalah tensesnya past tense. Ya, tensesnya past tense. Maka nggak bisa dong has not produced. Ya, mau tidak mau kita harus ganti has not produced. Ya, ini
Oh, did not berarti ya. Did not produce ya. Nah, karena has not produce kan aktif ya, maka kita juga memakai pola did not produce saja ya. Di situ berarti ini kenanya adalah bravo ya. Laki-laki masih muda ya. Wah, ini 26% ya. Padahal 35 ini pelajaran kita di SD loh, namanya present tense. Ya. Ada kabinet. Ya. Kan singular. Ya. Maka consist harusnya menjadi consist. Nah, ini pelajaran kita di SD nih. Ya. Gini doang. Alfa terlalu mudah ya. Nah, ini nggak perlu kita bahas lah ini ya. Nah, 36 ya. Ada in recovering ya di adverse effects of American Revolution integrated abroad curriculum in response of social demands. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini secara struktural hampir semuanya benar. Ya. Kok hampir ya, jelas ada yang salah soalnya. Ya, hampir semuanya benar di pola-pola ini ya. Tetapi ini ada satu preposisi yang memang kurang tepat. Nah, yang kayak gini yang harus teman-teman hafalkan. Ini nggak bisa kita pelajari secara secara rumus gitu ya. Tetapi teman-teman perlu menghafalkan bagaimana pola-pola ini. Ya, tadi sudah saya berikan ada based ketemu on, ada consist tadi ketemunya of. Ada interest ketemunya in. Nah, respon ya itu memang bertemunya bukan of ya. Tetapi dia bertemu dengan to. Respon to social demands. Loh kok tuh ya? Nah, ini nggak usah protes ya. Ini nggak bisa kita cek ya bahwasanya memang ini sudah pasangan masing-masing. Kita nggak bisa mengganti pasangan-pasangan ya. 37 ya, nextnya ya teman-teman ada 35%, lumayan banyak nih benarnya ya. Ada dua verb sebenarnya. Ada decompose ya. Juga ada is formed. Nah, ketika ada dua verb jelas ya kemarin ya, pastikan ada satu conjunction ya. Ya ini udah dibahas tadi juga ya, di mana during ya. Karena dia adalah preposisi, mau tidak mau harus kita rubah menjadi pola conjunction. Polanya adalah while atau when. Nah, ini dia pola conjunction. Ya, terlalu mudah ya. Jawabannya lagi-lagi adalah alfa. 38 memang susah, teman-teman ya. Nah, jadi wajar saja teman-teman hanya 22% yang benar dari semua yang jawab gitu ya. Ada an ya, maka an-nya nggak ada masalah. Ya. An ya jelas nggak ada masalah ya. Finally ya, ada ly. Ya, akhiran ly selain friendly, selain likely itu adalah adverb. Ya, berarti nggak ada masalah juga ya, ketemu adjektif soalnya ya. Terus ada that. Ingat-ingat that akan selalu ketemu verb atau ketemu subject verb, dan dia sudah ketemu is, maka dia jelas benar ya. Maka di sini yang memang bermasalah adalah chemical. Ya, di mana dia ketemu active form ya dan ada the most ya, maka kita bisa ganti menjadi chemically ya, adverb. Ingat-ingat pola adverb, pola ketemu adjektif, ketemu noun itu adalah pola noun phrase. Ya, teman-teman pelajari juga di basic TOEFL ya. Lagi-lagi semuanya ini tentang basic. Ya, jadi teman-teman ya, ini yang mungkin pengen tahu sih sebenarnya yang penting apa ya, saya beritahu yang paling penting itu adalah semua pelajaran basic ya, karena ini semuanya basic saja, nggak ada yang bermasalah ya.
39 ya, ini juga 26%, ini juga lumayan rendah gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Ingat-ingat semua pola-pola 19 ya, pola-pola akhiran TH ya, maka pastikan dia diawali, nah ini perlu teman-teman tulis ya, oleh the. Ya, nah, pastikan dia diawali oleh the 19th century, the 18th century. Ya, pola-polanya seperti itu terus. Nah, ya. Terakhir di 40 ini kok teman-teman 45% ya. Oh, ternyata pola E. Ya, pola E ketemu noun singular ya. Maka jelas ya, influences ya, kita ganti menjadi influence ya. Gampang sekali. Ya, 40 soal mungkin yang susah cuma 2 ya. Yang lain mungkin ya gampang lah ya. Yang susah cuma 2 soal gitu ya. Yang lain saya pikir bukan hal yang susah sekali untuk dipelajari ya. Teman-teman tetap semangat ya. Kita ketemu lagi besok jam 10. Besok kelas terakhir ya. Terus nanti mungkin 2 hari lagi teman-teman nanti akan ada tes ya. Jadi teman-teman benar-benar persiapkan semua materi-materi yang sudah kita pelajari itu akan menjadi senjata teman-teman nanti dalam mengerjakan soal-soalnya ya. Terus untuk absen nanti kita kirimkan di Telegram ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan dicek ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, saya selalu bilang jawab pertanyaan dengan benar ya di situ itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hari ini, kita ketemu lagi besok pagi ya. Selamat petang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.